Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema sebelum kebencian mantan menjadi permanen pada Anda, segera lakukan hal ini agar dia bisa kembali kepada Anda, ya. Jadi ya, ketika perpisahan yang tidak natural itu terjadi ya, karena faktor hadirnya orang-orang yang tidak menyukai Anda ya. Dan saya pikir memang itu hambatan terbesar ya yang dialami siapapun pada saat ini. Bahkan pada pasangan-pasangan yang sudah menikah, sudah punya anak-anak pun, ternyata intervensi dari orang ketiga, baik itu orang-orang yang merebut pasangan Anda untuk menggantikan kedudukan Anda, juga pihak keluarganya, orang tuanya, saudara-saudaranya, yang menginginkan Anda berpisah dengan mantan Anda, ya, itu selalu terjadi, ya. Saya baca seluruh komen-komen di channel YouTube kita ini, banyak sekali teman-teman yang sekarang terpaksa harus berpisah, sudah mengupayakan segala cara, tetapi mantannya betul-betul tidak mau kembali kepada dia karena intervensi dari orang tuanya, ya. Nah, karena itu ya, ketika Anda berdiam diri saja, kalau kita itu kelihatannya diam, tetapi kita melakukan sesuatu, tidak ada masalah. Ya, kalau Anda kelihatannya diam, dan Anda diam betul, tidak melakukan apapun juga ya, nah maka biasanya disitulah awal dari permasalahan. Mantan akan pergi selamanya dari sisi Anda. Karena itu Anda harus terus berjuang, Anda harus bangkit untuk bisa mengembalikan mantan ke sisi Anda ya. Nah, jadi ya, ibaratnya gelas ini adalah mantan Anda ya. Nah, mantan Anda itu saat ini ya, yang bersangkutan digarap ya oleh orang tuanya, misalnya dengan sihir masuk untuk membenci Anda. Kemudian oleh orang tuanya juga ya, misal ya, yang bersangkutan ini terus dibisiki, dicekoi ya untuk membenci Anda, dibilang pokoknya Anda itu jahat ya, Anda itu adalah menantu yang tidak tahu diri ya. Kemudian Anda itu juga disebut sebagai menantu yang tidak punya prospek masa depan ya. Kemudian Anda itu juga dibilangin sebagai orang yang mungkin pelit ya. Kemudian dia dibilangin, kamu pokoknya lihat dulu dari atas horizon agar bisa memilih yang lebih keren dan yang terbaik. Nah, pokoknya sampai penuh. Kalau sudah penuh, apa yang terjadi? Bahkan luber. Kebencian mantan kepada Anda bisa menjadi akut, bisa menjadi permanen. Nah, maka sebelum ini menjadi permanen, karena faktor sihir pemisah ada di situ, kemudian faktor pembisik-pembisik itu juga selalu ada, Anda harus melakukan sesuatu ya, untuk membersihkan agar mantan Anda ini bisa kembali dalam posisi yang normal. Kalau dia normal kan dia bisa diajak untuk dialog ya, bisa diajak komunikasi, dan sekarang Anda yang
mengisi dia dengan perspektif Anda. Begitu. Ya. Nah, sekarang bagaimana caranya? Di sini ada faktor sihir. Di sini ada hasutan. Untuk membersihkan ini bagaimana caranya? Padahal babar belas, sama sekali tidak ada celah untuk bisa melakukan komunikasi lagi dengan dia. Mendatangi rumah orang tuanya jelas diusir dan ditolak. Ya. Kemudian melakukan komunikasi by phone sudah terblokir semua. Ya. Nah, jadi untuk yang sihir ini saya sarankan ya, Anda harus menyediakan waktu setiap hari untuk mengirimkan ya kepada hati dan ruhnya surat Al-Baqarah 2 ayat penutup atau 2 ayat terakhir. Karena ketika Anda bacakan itu ya kepada dia, Anda niatkan, ya Allah, saya kirimkan bacaan surat Al-Baqarah 2 ayat terakhir ini kepada si fulanah binti fulan ya, istri saya, misal begitu ya, agar engkau bersihkan ia dari pengaruh sihir yang ditanamkan kepada dirinya. Ya, Anda bacakan. Kalau Anda bacakan 1 kali, maka ini akan keluar secara otomatis. Ya, akan menjauh dari mantan Anda selama 3 hari. Tetapi kalau dalam waktu seminggu Anda cuma baca sekali, 3 hari kemudian dia akan balik lagi. Ya, karena dia punya kontrak dengan para ahli sihir atau dukun-dukun yang memasukkan dia ke dalam diri mantan Anda. Nah, maka tiap hari Anda bacakan. Dia menyingkir 3 hari. Anda bacakan lagi besoknya. Dia menyingkir 6 hari. Terus Anda bacakan sampai posisinya sejauh-jauhnya. Dan jangan pernah berhenti. Karena ini akan kembali begitu Anda lengah dan berhenti. Baca surat Al-Baqarah 2 ayat penutup. Kenapa surat Al-Baqarah 2 ayat penutup? Karena Rasulullah SAW bersabda, Innallaha tabaraka wa ta'ala kataba kitaban qabla an yakhluqas samawati wal arda bi alfa amin wa anzala minhu ayataini khatama bihima suratul Baqarah wa la tuqrani fi darin fayakrubuha syaitanun salasa layali. Sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala menulis catatan takdir 2000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Allah menurunkan 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah. 2 ayat itu bila dibaca akan membuat setan tidak bisa mendekat selama 3 malam. Ya. Jadi kalau sudah Anda bacakan surat Al-Baqarah 2 ayat penutup itu, insya Allah setannya keluar, iblisnya keluar, jinnya keluar ya. Terus rutin ya. Nah, sekarang persoalannya kan ketika bisikan hasutan dari keluarganya ini sudah kadung masuk ke dalam diri yang bersangkutan. Kalau tidak Anda bersihkan, ini akan luber sehingga kebenciannya menjadi akut kepada Anda ya. Jadi seperti teori komunikasi itu, argentum et necium ya. Apa artinya? Bahwa kebencian ya yang ditanamkan atau yang diucapkan terus-menerus ya, atau kebohongan yang diucapkan terus-menerus setiap hari dicekok, itu lambat laun akan menjadi kebenaran bagi yang bersangkutan. Anda tidak seperti itu, tapi karena dicekoi setiap hari, akhirnya mantan Anda akan menganggap Anda seperti itu. Nah, kalau tidak bisa komunikasi, maka yang bisa Anda lakukan adalah Anda kirimkan, Anda minta kepada Allah, ya Allah, saya kirimkan bacaan surat An-Nas, ya, Qul a'udzu birabbin nas, dan seterusnya,
kepada hati, pikiran, dan ruh, ya, Anda sebut nama mantan Anda, si Fulanah binti Fulan, agar engkau bersihkan, ya, engkau bersihkan ia dari bisikan-bisikan, ya. Bisikan siapa? Bisikan dari jin dan manusia yang membisikkan kebencian kepada diri Anda, ya. Insyaallah itu ya, nanti pelan-pelan akan keluar ya, akan keluar sampai kemudian mantan Anda bersih kembali. Apa indikator ketika mantan sudah bersih dari pengaruh-pengaruh yang demikian? Ya tentu yang paling sederhana, dia akan kembali mencoba menghubungi dan membuka komunikasi dengan Anda. Dan di situ kuncinya, Anda harus sabar di dalam menjelaskan letak persoalan yang sedang Anda hadapi dengan dia. Ya, semoga, saya berdoa terus nih bagi yang sedang mengupayakan agar bisa bersatu dan rujuk kembali dengan istri yang dia cintai, dengan suami yang dia cintai. Saya berdoa semoga Allah berikan pertolongan dan semuanya bisa kembali bersama-sama membangun keluarga yang bahagia, yang sakinah, mawaddah, warahmah, selamat dunia akhirat. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.